Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai diatomic heteronuklir COHF dan NaCl. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Bintang Maulana dengan NPM 17. Kemudian yang kedua ada Dwi Nurul Kopipa dengan NPM 31. Selanjutnya ada Ega Dwi Anggraini dengan NPM 55. Kemudian ada Komsatu Muhliso dengan NPM 15, Sapitri Nurul Hidayah NPM 11, Wayan Putri Widiawati NPM 35, dan yang terakhir ada Yustika Berlianti Mara NPM 59. Baiklah, langsung saja pada poin yang pertama, yaitu mengenai orbital molekul dan konfigurasi elektronik orbital molekul. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai materi orbital molekul homonuklir. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai orbital molekul heteronuklir. Nah, oleh karena itu coba perhatikan kedua gambar di atas. Nah, bisa kita lihat ya jelas bahwa dari gambar tersebut terdapat perbedaan yang sangat jelas, di mana yang gambar A merupakan gambar orbital yang simetris, sedangkan untuk gambar B merupakan gambar orbital yang tidak simetris. Dari itu bisa kita lihat bahwa untuk gambar A merupakan gambar orbital molekul yang homonuklir, karena energinya di situ sama, jadi bentuknya akan simetris. Sedangkan untuk gambar B merupakan gambar orbital molekul yang heteronuklir. Kita tahu bahwa heteronuklir berarti terdiri dari dua atom yang berbeda, maka untuk gambar orbital molekul heteronuklir akan tidak simetris karena perbedaan tingkat energi antara atom orbital satu dengan atom orbital kedua, penyusunan orbital molekul tersebut. Nah, perbedaan energi ini disebabkan oleh keelektronegativan dari atom. Jadi, semakin elektronegatif atom akan semakin rendah energinya. Karena dengan energi yang rendah, itu suatu atom lebih stabil. Nah, oleh sebab itu, maka gambar orbital molekul heteronuklir itu tidak simetris. Nah, perlu diketahui juga bahwa untuk yang orbitalnya lebih rendah energinya itu adalah untuk atom yang lebih elektronegatif. Jadi, yang lebih tinggi itu adalah atom yang kurang elektronegatif. Nah, atom yang lebih elektronegatif ini akan lebih berkontribusi dalam pembentukan ikatan sigma bonding, sedangkan atom yang kurang elektronegatif akan berkontribusi dalam pembentukan ikatan sigma yang anti bonding. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, mari kita lihat pada contoh untuk tiap orbital molekul yang berbeda ini. Untuk contoh yang pertama yaitu orbital molekul CO. Nah, kita tahu bahwa orbital molekul CO itu terdiri dari orbital atom C dan orbital atom O, di mana untuk konfigurasi orbital atom C adalah 1s2, 2s2, 2p2. Sedangkan untuk konfigurasi orbital atom O adalah 1s2, 2s2, 2p4. Sehingga untuk konfigurasi elektron orbital molekulnya CO sama dengan sigma 1s2, sigma bintang 1s2, sigma 2s2, sigma bintang 2s2, sigma 2pz2, V2py2, V2px2. Untuk lebih mudah memahami, kita bisa melihat gambar diagram orbital molekul dari CO berikut ini. Nah, bisa kita lihat ya di mana pada gambar diagram orbital molekul dari CO untuk sisi sebelah kiri itu terdapat orbital atom C, sedangkan untuk di sisi kanannya itu terdapat orbital atom O. Bisa dilihat di mana perbedaan dari energi untuk orbital atom C dengan energi orbital atom O, di mana untuk energi dari atom C ini lebih tinggi dibandingkan dari energi dari atom O. Hal ini disebabkan karena atom O lebih elektronegatif dibandingkan atom C, sehingga atom O akan lebih rendah energinya atau lebih stabil. Jadi bisa dilihat untuk pengisian orbital molekul CO-nya. Dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa untuk energi ikatan sigma bonding untuk 1s-nya itu berkontribusi dari elektron atom O, sedangkan untuk energi ikatan sigma yang antibonding untuk 1s-nya itu berkontribusi dari elektron atom C. Jadi di sini atom yang lebih elektronegatif akan berkontribusi dalam pengisian elektron pada ikatan sigma bonding, sedangkan untuk atom yang kurang elektronegatif akan berkontribusi dalam pengisian elektron pada ikatan sigma yang anti bonding. Nah, untuk selanjutnya pada pengisian elektron orbital molekul CO pada 2s2 untuk ikatan sigma bonding yaitu dari 2 elektron dari atom oksigen, sedangkan untuk ikatan sigma anti bondingnya itu dari 2 elektron atom karbon. Selanjutnya pada orbital P-nya bisa dilihat bahwa terdapat 3 orientasi, di mana ada Px, Py, dan Pz. Jadi di sini orbital Pz dapat membentuk ikatan sigma, sedangkan untuk orbital Py dan Pz akan membentuk ikatan pi. Maka orbital Pz membentuk ikatan sigma bonding, sedangkan orbital dari Px dari atom C dan O akan membentuk ikatan pi bonding juga. Kemudian tentunya dari kedua ikatan bonding tersebut akan membentuk ikatan anti bonding, namun karena sudah terisi penuh elektronnya, maka di ikat anti bondingnya akan kosong elektronnya atau tidak terisi. Jadi dalam pembentukan orbital molekul CO terdapat 10 elektron yang berkontribusi dalam pembentukan ikatan CO. Selanjutnya itu orbital molekul HF. Kita ketahui bahwa orbital molekul HF itu terdiri dari orbital atom H dan orbital atom F, di mana untuk konfigurasi orbital atom H adalah 1s1, sedangkan untuk konfigurasi orbital atom F adalah 1s2, 2s2, 2p5. Nah, sehingga untuk konfigurasi elektron orbital molekul HF-nya adalah sigma 1s2, sigma bintang 1s2, sigma 2s2, sigma bintang 2s2, sigma 2pz2, pi 2py2, pi 2px2. Nah, bisa kita lihat ya pada gambar dengan orbital molekul dari HF. Untuk sisi sebelah kiri itu terdapat orbital atom H, sedangkan untuk di sisi kanannya itu terdapat orbital atom F.
bisa dilihat di mana perbedaan dari energi untuk orbital atom H dengan energi orbital atom F, di mana untuk energi dari atom H ini lebih tinggi dibandingkan dari energi dari atom F. Hal itu disebabkan karena atom F lebih ke elektronegativan dibandingkan atom H, sehingga atom F akan lebih rendah energinya atau lebih stabil. Jadi bisa dilihat untuk pengisian orbital molekul HF-nya, bisa kita lihat pada gambar orbital molekul HF, di mana untuk energi dari 2s dari atom F ini sangat rendah dibandingkan energi 1s dari atom H. Nah, oleh sebab itu, karena perbedaan energi yang sangat tinggi antara orbital 2s dari atom F dengan orbital 1s dari orbital atom H, maka antara keduanya tidak bisa membentuk ikatan, sehingga dua elektron dari dua orbital atom F membentuk ikatan non-bonding. Nah, selanjutnya untuk orbital P-nya bisa dilihat bahwa terdapat tiga orientasi di mana pada Px, Py, dan Pz. Jadi di sini orbital Pz dapat membentuk ikatan sigma, sedangkan untuk orbital Py dan Pz dan Px akan membentuk ikatan pi, maka orbital Pz membentuk ikatan sigma bonding dan satu elektron orbital Pz dengan satu elektron orbital s dari atom H, sedangkan orbital dari Px dari atom F akan membentuk ikatan non-bonding karena sudah tidak ada elektron dari atom H untuk berikatan. Nah, kemudian tentunya dari ikatan bonding tersebut akan membentuk ikatan anti-bonding. Namun karena sudah terisi penuh elektronnya, maka di ikatan anti-bonding akan kosong elektronnya atau tidak terisi. Jadi dalam pembentukan orbital molekul HF terdapat 8 elektron yang berkontribusi dalam pembentukan ikatan HF. Nah, baik, untuk molekul selanjutnya yaitu orbital molekul NaCl. Nah, kita tahu bahwa orbital molekul NaCl itu terdiri dari atom Na dan orbital dari atom Cl, di mana untuk konfigurasi orbital atom Na adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, sedangkan untuk konfigurasi orbital atom Cl adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Sehingga untuk konfigurasi elektron orbital molekul NaCl adalah sigma 1s2, sigma bintang 1s2, sigma 2s2, sigma bintang 2s2, sigma 2p2, pi 2py2, pi 2px2, pi bintang 2py2, dan pi bintang 2px2, sigma bintang 2pc2, sigma 3s2, sigma 4p2, pi 3px2, pi 3py2. Dan dapat kita lihat pada gambar di samping ini diagram orbital molekul dari NaCl. Untuk sisi sebelah kiri itu terdapat orbital atom Na, sedangkan untuk di sisi kanan itu terdapat atom Cl. Bisa dilihat di mana perbedaan dari energi orbital atom Na dengan energi orbital atom Cl, di mana untuk energi dari atom Na ini lebih tinggi dibandingkan dari energi dari atom Cl. Hal itu disebabkan karena atom Cl lebih elektronegatif dibandingkan dengan atom Na, sehingga atom Cl akan lebih rendah energinya atau lebih stabil. Jadi bisa dilihat untuk pengisian orbital molekul NaCl, bisa kita lihat pada gambar orbital molekul NaCl, di mana untuk energi dari 3s dari atom Cl ini sangat rendah dibandingkan energi 3s dari atom Na. Nah, oleh sebab itu, karena perbedaan energi yang sangat tinggi antara orbital 3s dari atom Cl dengan orbital 3s dari orbital atom Na, maka antara keduanya tidak bisa membentuk ikatan, sehingga dua elektron dari dua orbital atom Cl membentuk ikatan non-bonding. Selanjutnya untuk orbital P-nya bisa dilihat bahwa terdapat tiga orientasi, di mana ada Px, Py, dan Pz. Jadi di sini orbital Pz dapat membentuk ikatan sigma, sedangkan untuk orbital Py dan Px akan membentuk ikatan pi. Maka orbital Pz membentuk ikatan sigma bonding dari satu elektron orbital Pz dari Cl dengan satu elektron orbital S atau Na. Sedangkan orbital dari Px dan Py dari atom Cl akan membentuk ikatan non-bonding karena sudah tidak ada elektron dari atom Na untuk berikatan. Kemudian tentunya dari ikatan bonding tersebut akan membentuk ikatan anti-bondingnya. Namun karena sudah terisi penuh elektronnya, maka di ikatan anti-bonding akan kosong elektronnya atau tidak terisi. Jadi dalam pembentukan orbital molekul NaCl terdapat 8 elektron yang berkontribusi dalam pembentukan ikatan NaCl. Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu orde ikatan. Orde ikatan adalah kekuatan ikatan kovalen antara dua atom dalam sebuah molekul. Orde ikatan menunjukkan jumlah pasangan elektron ikatan yang terbentuk antara dua atom dalam molekul. Orde ikatan pada molekul heteronuklir, yaitu molekul yang terdiri dari jenis atom yang berbeda, dapat ditentukan oleh perbedaan elektronegativitas antara dua atom yang membentuk molekul. Elektronegativitas merupakan kemampuan suatu atom untuk menarik elektron pada ikatan kovalen. Semakin besar perbedaan elektronegativitas antara dua atom, maka semakin polar ikatan kovalen tersebut dan semakin besar orde ikatan diatomiknya. Adapun rumus untuk mencari orde ikatan adalah orde ikatan sama dengan setengah dikali jumlah elektron pada orbital bonding dikurangi jumlah elektron pada orbital antibonding, atau orde ikatan sama dengan setengah dikali N dikurang N bintang. Nah, pada rumus tersebut, jumlah elektron bonding adalah jumlah elektron yang terlibat dalam ikatan kovalen antara dua atom, sedangkan jumlah elektron antibonding ialah jumlah elektron yang terletak di orbital antibonding yang terbentuk dari tumpukan orbital atom yang saling berikatan. Di mana semakin besar orde ikatan, maka semakin kuat ikatan kovalen antara dua atom dan semakin pendek panjang ikatan tersebut.
Nah, selain itu, semakin besar orde ikatan, maka semakin tinggi energi ikatan dan semakin stabil molekul tersebut. Baik, adapun contoh molekul heteronuklir adalah molekul CO, HF, dan NaCl. Nah, orde ikatan untuk molekul CO ini adalah kita bisa menggunakan rumus yang telah dijabarkan sebelumnya, yakni orde ikatan sama dengan setengah dikali jumlah elektron di orbital bonding dikurangi jumlah elektron pada orbital antibonding, yakni orde ikatan sama dengan setengah dikali 10 dikurang 4, yakni didapati bahwa orde ikatannya adalah 3, sehingga didapatkan nilai orde ikatan untuk molekul CO adalah 3, dan dapat dikatakan bahwa molekul CO memiliki ikatan yang stabil. Baik, selanjutnya adalah molekul HF. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, molekul HF memiliki 2 elektron di orbital bonding dan tidak terdapat elektron pada orbital antibonding. Sehingga untuk nilai orde ikatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus dan didapati bahwa orde ikatannya adalah 1. Sehingga nilai orde ikatan untuk molekul HF adalah 1 dan dapat dikatakan bahwa molekul HF memiliki ikatan yang stabil. Selanjutnya adalah molekul NaCl. Berbeda dengan molekul CO dan HF yang berikatan secara kovalen, molekul NaCl ini berikatan secara ionik, sehingga tidak dapat menerapkan perhitungan orde ikatan pada molekul yang berikatan kovalen dengan molekul yang berikatan ion. Adapun molekul NaCl ini terdiri dari ion natrium atau Na+ dan ion klorida atau Cl- yang memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 dan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 untuk masing-masing. Nah, ikatan NaCl ini terbentuk melalui penggabungan orbital atomik atau AO, natrium dan klorin, yakni pada orbital 3s dari natrium dan orbital 3p dari klorin. Penggabungan ini membentuk satu orbital molekul, yaitu sigma atau ikatan. Ikatan NaCl ini terbentuk dari kombinasi satu orbital ini. Untuk mengetahui kekuatan ikatan pada molekul NaCl ini yang berikatan secara ionik dapat menggunakan energi ikatan. Nah, untuk menghitung energi ikatan pada molekul NaCl ini dapat menggunakan persamaan Brown-Lande seperti yang tertera pada layar, dan dengan ketentuan bahwa Na adalah konstanta Avogadro, M adalah konstanta Maudslung, Z+ adalah jumlah muatan kation, Z- adalah jumlah muatan anion, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu mixing orbital. Menurut teori orbital molekul, orbital S dan P dapat bercampur jika energinya cukup dekat satu sama lain. Jadi, pencampuran sp terjadi ketika orbital S dan P memiliki energi yang sama. Ketika satu orbital P berisi sepasang elektron, tindakan memasangkan elektron meningkatkan energi orbital. Nah, salah satu contoh molekul heteronuklir adalah karbon monoksida atau CO. Ikatan karbon monoksida dapat divisualisasikan menggunakan diagram tingkat energi orbital molekul. Molekul orbital atom oksigen memiliki energi lebih rendah dibandingkan orbital atom karbon akibat besarnya Z. Perbedaan utama antara molekul diatomik homonuklir dan heteronuklir adalah orbital molekul dihasilkan dari orbital atom 2s suatu unsur yang tumpang tindih energinya dengan orbital atom 2p dari unsur lain. Dengan demikian, kita harus mempertimbangkan molekul orbital yang berasal dari kedua orbital atom pada penyusunan diagram orbital molekul. Karena energi orbital bersifat asimetri, orbital molekul bonding diturunkan dari orbital atom oksigen berenergi rendah, sedangkan orbital molekul antibonding diturunkan dari orbital atom karbon berenergi tinggi. Terdapat dua orbital molekul yang dihasilkan dari kontribusi orbital atom berenergi rendah dari oksigen dan berenergi tinggi dari karbon, yaitu orbital molekul non-bonding, tidak berkontribusi signifikan terhadap ikatan.
Nah, untuk menentukan orde ikatan karbon monoksida, jumlah pasangan antibonding telah dikurangi dari jumlah pasangan bonding. Nah, perhitungan ini mengarah pada prediksi ikatan rangkap 3 atau triple bond energi paling tinggi sebesar 1072 kJ per mol. Dalam HF terlihat tumpang tindih orbital 2s pada fluor dan orbital 1s pada hidrogen. Namun, salah satu orbital 2p dapat terletak sepanjang sumbu ikatan dan memiliki simetri aksial yang sama dengan orbital hidrogen 1s. Disebut orbital fluor ini sebagai orbital 2pz. Kita juga bisa menamakannya px atau py. Nah, orbital 2p yang tegak lurus terhadap sumbu ikatan tidak dapat berinteraksi dengan orbital 1s hidrogen karena sumbu ikatan melintasi orbital P pada sebuah simpul di mana orbital P berubah fase atom hidrogen tidak dapat membentuk kombinasi fase atau di luar fase dengan orbital P. Nah, F2S adalah non-bonding, jadi HF memiliki satu ikatan dan 3 pasang elektron bebas pada fluor. Dalam NaCl, orbital natrium minus 5,2 IF secara signifikan lebih tinggi energinya daripada orbital valensi klorin. Nah, orbital klorin memiliki simetri yang sesuai, namun hanya minus 13,8 IF, yang energinya cukup dekat untuk berinteraksi dengan Na. Nah, tetap saja perbedaan energinya cukup besar untuk membuat ikatan menjadi lemah. Orbital Na bergabung dengan Cl untuk membentuk orbital molekul berlabel seperti pada gambar. Nah, orbital berikatan lemah, tetapi energinya sangat dekat dengan Cl. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai diagram tingkat energi. Yang pertama yaitu diagram tingkat energi CO atau karbon monoksida. Dapat lihat pada gambar untuk atom O berada pada sebelah kanan dan atom C berada pada sebelah kiri. Nah, pada diagram tingkat energi CO, oksigen lebih elektronegatif daripada karbon. Maka, orbital atom oksigen berada pada tingkat energi potensial yang lebih rendah dari karbon. Yang selanjutnya yaitu diagram tingkat energi molekul HF. Dapat dilihat untuk yang sebelah kanan adalah atom F dan yang sebelah kiri adalah atom H. Untuk konfigurasi elektronnya, atom H memiliki konfigurasi elektron 1s1 dan atom F memiliki konfigurasi 1s2, 2s2, dan 2p5. Terdapat 10 elektron yang menempati orbital. 10 elektron tersebut, 1 elektron berasal dari atom H dan 9 elektron lainnya berasal dari atom F. Dikarenakan atom F lebih elektronegatif dan energi ionisasinya lebih besar dari atom H, tingkat 2F lebih rendah, tingkat 2P lebih rendah dari tingkat 1S. Selanjutnya tingkat 2S pada atom F lebih rendah dari tingkat 2P pada atom F. Tingkat 1S pada atom F dianggap tidak berinteraksi dengan tingkat 1S pada atom H dikarenakan adanya prinsip perbedaan energi. Dan dengan demikian, tingkat ini menjadi orbital molekul 1 sigma yang paling stabil dalam molekul HF yang memiliki bentuk sangat dekat dengan bentuk orbital atom 1s atom F. Interaksi antara orbital valensi adalah interaksi 1/4 antara 1sh dan 2sf, 2s atom F, 2px atom F, 2py atom F, dan 2p atom F. Orbital 1h simetris terhadap bidang apa saja, termasuk bidang yang sumbu ikatan, sumbu yang menghubungkan atom H dan F dianggap sumbu Z. Dan dengan demikian, orbital 1sh tidak dapat berinteraksi dengan orbital 2px dan 2py
atom F yang memiliki arah tegak lurus terhadap sumbu Z dan sejajar dengan sumbu X dan Y. Akibatnya, tingkat 2px dan 2py atom F menjadi tingkat 1pi yang terdegenerasi dalam orbital molekul Hf tanpa modifikasi dari orbital atomnya. Orbital molekul dua atom yang berbeda dibentuk dengan tumpang tindih orbital atom yang tingkat energinya berbeda. Tingkat energi atom yang lebih elektronegatif umumnya lebih rendah. Oleh karena itu, orbital ikatan mempunyai karakter atom dengan keelektronegatifan lebih besar dan orbital anti-ikatan mempunyai karakter atom dengan keelektronegatifan lebih kecil. Pembentukan molekul orbital di HF, ikatan di HF melibatkan elektron 1s dari H dan orbital 2p dari ikatan F, dan anti-ikatan molekul orbital diproduksi sp dan sisa orbital 2p pada F tidak tumpang tindih dengan orbital H, maka disebut sebagai orbital non-ikatan atau non-bonding. Yang selanjutnya yaitu diagram tingkat energi untuk molekul NaCl. Pada NaCl, orbital natrium lebih tinggi energinya daripada orbital klorin. Orbital klorin yang memiliki simetri yang sesuai, namun hanya sedikit yang energinya cukup dekat dengan berinteraksi bersama dengan atom natrium. Tetap saja perbedaan ini cukup besar untuk membuat ikatan menjadi lemah. Maka orbital natrium bergabung dengan klorida untuk membentuk orbital molekul. Selanjutnya yaitu orbital bonding dan antibonding. Orbital bonding, kombinasi linear fungsi gelombang elektron dari orbital atom secara konstruktif akan menyebabkan kerapatan elektron yang terkonsentrasi di antara kedua inti. Akibatnya adalah menurunnya tolakan antar inti sehingga mengikat kedua atom tersebut. Orbital molekul yang demikian disebut orbital molekul ikatan atau bonding. Kemudian orbital antibonding. Kombinasi linear fungsi gelombang elektron dari orbital atom secara destruktif akan menyebabkan di antara inti tidak terdapat kerapatan elektron. Akibatnya memungkinkan tolakan antara inti sehingga memperkecil kestabilan molekul. Orbital molekul yang demikian disebut orbital molekul anti-ikatan atau anti-bonding. Salah satu contoh molekul heteronuklir adalah karbon monoksida. Ikatan karbon monoksida dapat divisualisasikan menggunakan diagram tingkat energi pada PPT berikut ini. Dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa interaksi orbital 1s dari atom C dan orbital 1s dari atom O membentuk orbital molekul bonding dan orbital molekul antibonding. Kedua orbital tersebut terisi penuh oleh elektron. Selanjutnya orbital 2s dari masing-masing atom C dan O juga membentuk orbital molekul bonding dan antibonding yang keduanya terisi penuh elektron. Kemudian pada orbital P dapat dilihat bahwa terdapat 3 orientasi, di mana ada Px, Py, Pz. Di sini orbital Pz dapat membentuk ikatan sigma, sedangkan untuk orbital Py dan Pz akan membentuk ikatan pi. Orbital Pz membentuk ikatan sigma bonding, sedangkan orbital Py dan Px dari atom C dan O akan membentuk ikatan pi. Bonding juga. Dan tentunya dari ikatan bonding tersebut akan membentuk ikatan antibondingnya. Namun karena sudah terisi penuh elektronnya, maka di ikatan antibondingnya akan kosong atau tidak terisi. Selanjutnya molekul Hf. Bisa kita lihat pada gambar orbital molekul Hf, di mana untuk energi dari 2s dari atom F ini sangat rendah dibandingkan energi 1s dari atom H. Oleh sebab itu, karena perbedaan energi yang sangat tinggi antara orbital 2s dari atom F dengan orbital 1s dari orbital atom H, maka antara keduanya tidak bisa membentuk ikatan, sehingga 2 elektron dari 2 orbital atom F membentuk ikatan non-bonding. Selanjutnya, untuk orbital P-nya bisa dilihat bahwa terdapat 3 orientasi, di mana ada Px, Py, Pz. Jadi di sini orbital Pz dapat membentuk ikatan sigma, sedangkan untuk orbital Py dan Px akan membentuk ikatan pi. Orbital Pz membentuk ikatan sigma bonding yang terisi 1 elektron orbital Pz dari atom F dengan 1 elektron orbital S atom H. Sedangkan orbital
dari atom F akan membentuk ikatan non-bonding karena sudah tidak ada elektron dari atom H untuk berikatan. Kemudian tentunya dari ikatan bonding tersebut akan membentuk ikatan antibondingnya. Namun karena sudah terisi penuh elektronnya, maka di ikatan antibondingnya akan kosong. Kemudian molekul NaCl. Dari gambar orbital molekul NaCl, energi dari 3s dari atom Cl sangat rendah dibandingkan energi 3s dari atom Na. Oleh sebab itu, karena perbedaan energi yang sangat tinggi antara orbital 3s dari atom Cl dengan orbital 3s dari orbital atom Na, maka antara keduanya tidak bisa membentuk ikatan, sehingga dua elektron dari dua orbital atom Cl membentuk ikatan non-bonding. Selanjutnya, untuk orbital P-nya bisa dilihat bahwa terdapat 3 orientasi, di mana ada Px, Py, dan Pz. Orbital Pz dapat membentuk ikatan sigma, sedangkan untuk orbital Py dan Px akan membentuk ikatan pi. Orbital Pz membentuk ikatan sigma bonding yang terisi satu elektron orbital Pz dari Cl dengan satu elektron orbital S atom Na. Sedangkan orbital dari Px dan Py dari atom Cl akan membentuk ikatan non-bonding karena sudah tidak ada elektron dari atom Na untuk berikatan. Kemudian tentunya dari ikatan bonding tersebut akan membentuk ikatan antibondingnya. Namun karena sudah terisi penuh elektronnya, maka di ikatan antibondingnya akan kosong elektron atau tidak terisi. Oke, selanjutnya mengenai data panjang ikatan dan juga energi ikatan akan saya sampaikan sendiri. Nah, pada penjelasan sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa order ikatan dari molekul CO itu adalah 3, sedangkan untuk order ikatan dari HF dan juga NaCl itu masing-masing adalah 1. Nah, kita tahu juga bahwa semakin besar nilai order ikatan itu maka semakin pendek jarak ikatan yang terbentuk. Nah, panjang ikatan ini juga akan mempengaruhi besarnya energi ikatan yang dimiliki oleh suatu molekul, di mana semakin kecil panjang ikatannya maka akan semakin besar pula energi ikatannya. Dapat kita lihat pada tabel panjang ikatan dan juga energi ikatan dari ketiga molekul, yaitu CO, HF, dan juga NaCl. Nah, kita bisa lihat dari data tersebut, molekul CO itu memiliki order 3, di mana panjang ikatannya itu lebih pendek daripada panjang ikatan dari NaCl yang memiliki order ikatan 1. Namun, HF yang memiliki order ikatan 1 malah memiliki panjang ikatan yang jauh lebih pendek dibandingkan ikatan molekul dari NaCl. Hal ini disebabkan karena elektronegatifan dari atom F itu lebih besar dibandingkan atom lainnya, yang mana menyebabkan atom F itu lebih kuat menarik elektron dari atom H. Nah, kemudian semakin besar panjang ikatan, maka akan semakin kecil pula energi ikatannya. Hal ini dapat disebutkan berdasarkan data tabel di atas, bahwa energi ikatan HF itu lebih besar dibandingkan energi ikatan dari molekul CO yang panjang ikatannya lebih besar. Namun ternyata pada tabel kita dapat menemukan suatu fenomena di mana energi ikatan dari molekul NaCl itu merupakan energi ikatan yang terbesar. Walaupun kita tahu bahwa panjang ikatannya itu juga merupakan yang terbesar, di mana harusnya energi ikatan molekul NaCl ini jauh lebih kecil. Namun faktanya energi ikatannya ternyata yang paling besar. Hal ini disebabkan bahwa bila diperhatikan baik lagi, molekul CO maupun HF itu merupakan molekul ikatan kovalen, sedangkan NaCl itu adalah suatu molekul yang memiliki ikatan ionik, di mana suhunya lebih tinggi mengakibatkan energi ikatannya juga akan menjadi lebih tinggi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu perhitungan karakter ionik dan kovalen. Nah, jadi rumusnya yaitu J12 sama dengan 1/2 plus 2S kuadrat dikali dengan 2 kali suku pertama ditambah 2 kali suku kedua ditambah 8 kali suku ketiga dan ditambah 4 kali suku keempat. Suku pertama dalam persamaan tersebut, integral kolom-kolom elektron-elektron adalah integral satu pusat seperti yang telah diturunkan untuk atom helium, yaitu suku pertama sama dengan integral si bintang 1SA dikali 1 dikali si bintang 1SA dikali 2 dikali dengan E kuadrat per 4pi epsilon 0 R12 dikali si SA dikali 1 dikali pi S 1SA dikali 2 dikali dV1 dikali dV2 sama dengan 1/5 E kuadrat per 4pi epsilon 0 dikali A0. Suku kedua merupakan integral kolom dua pusat, yaitu dengan rumus integral dikali pi bintang 1SA dikali 1 dikali pi bintang 1SA dikali E kuadrat per 4pi epsilon 0 dikali R12 dikali pi 1SA dikali 1 dikali pi 1SB dikali 2 ditambah dV1 dikali dV2 sama dengan E kuadrat per 4pi epsilon 0 dikali A0 kemudian dikali buka kurung kurawal 1 per rho dikurang 1/2 dikali dengan 1 per rho ditambah 11/8 ditambah 3/4 rho ditambah 1/6 rho kuadrat.
dikalikan dengan min 2P kuadrat dengan rho sama dengan R per A0. Kemudian suku ketiga adalah integral campuran dua pesat dengan rumus integral Pi bintang 1 SA dikali 1 dikali Pi bintang 1 SA dikali 2 dikali E kuadrat per 4 Pi epsilon 0 dikali R12 dikali Pi S1 SA dikali 1 dikali Pi 1 SB dikali 2 dV1 dikali dV2 sama dengan E kuadrat per 4 epsilon 0 4 Pi epsilon 0 dikali 1 per 2 A0 buka kurung kurawal 2 rho ditambah 1 per 4 ditambah 5 per 8 rho dikalikan dengan E pangkat min rho sama dengan dikurang 1 per 4 ditambah 5 per 8 rho dikalikan dengan E min pangkat 3 rho dengan rho sama dengan R per A0. Nah, dan suku keempat dari integral tukar dua pusat yaitu dengan rumus integral Pi bintang 1 SA dikali 1 dikali Pi bintang 1 SA dikali 2 dikali dengan E kuadrat per 4 Pi epsilon 0 dikali R12 dikali Pi 1 SA dikalikan 1 dikali Pi 1 SB dikalikan 2 dikalikan dV1 dV2 sama dengan E kuadrat per 4 Pi epsilon 0 dikalikan 1 per 5 A0 dikalikan dengan A dikali rho dikurang B dikali rho, di mana rho sama dengan R per A0. Karena dua pusat, maka mulai suku kedua hingga suku keempat tergantung pada jarak antara dua inti R. Sehingga jika R sama dengan tak hingga, suku-suku itu menuju 0, dan yang tersisa di dalam J12 hanyalah suku pertama saja. Jadi untuk R menuju tak hingga, energi totalnya menjadi E0 sama dengan 2EH per 1 per 2 dikali dengan suku pertama. Nah, suku pertama menyatakan kedua elektron berorientasi pada inti A. Jika tidak ada yang berorientasi pada inti B, keadaan ini dapat disebut dengan HA per min HB positif. Hal yang sama suku kedua yaitu HA positif min HB. Suku ketiga dan keempat menggambarkan keadaan di mana kedua inti membagi kedua elektron. Jadi suku pertama dan kedua menggambarkan keadaan ionik dan sisanya yaitu suku ketiga dan keempat menggambarkan keadaan kovalen, yakni psi ion sama dengan Pi1SA dikali 1 dikali Pi1SA dikali 2 ditambah Pi1SB dikali 1 dikali Pi1SB dikali 2 per akar 2 plus 2S kuadrat, di mana psi kovalennya yaitu Pi1SA dikali 1 dikali Pi1SB dikali 2 ditambah Pi1SA dikali 2 dikali Pi1SB dikali 1 per akar 2 plus 2S kuadrat. Sehingga fungsi keadaan molekul menjadi psi 0 sama dengan akar 2 dikali 1 plus S kuadrat per 2 dikali 1 ditambah S dikalikan dengan psi kovalen dan psi ionnya. Fungsi gelombang ini memperlihatkan bobot yang sama bagi struktur ionik dan struktur kovalen. Hal ini bertentangan dengan fakta di mana kejadian struktur ionik sangat kecil kemungkinannya karena H2 adalah nonpolar. Lagi pula, jika satu elektron berada di suatu titik di sekitar salah satu inti, maka peluang elektron lainnya untuk datang mendekati elektron pertama cukup sangat kecil karena adanya gaya tolak Coulomb. Jadi posisi elektron-elektron dalam satu sistem elektron jamak seharusnya terkorelasi. Oleh sebab itu, fungsi gelombang yang benar adalah fungsi yang memperhitungkan korelasi elektron dan lain pihak fungsi psikovalen memperlihatkan korelasi elektron. Bila satu elektron berada di dekat inti A, maka elektron lain berada di dekat inti B. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam materi maupun penyampaian kami. Sekian dan terima kasih.